teman-teman, perkenalkan namaku Rara, aku kelas 2 seperti kalian. Teman-teman ingat gak? Kemarin Bu Renita kan memberi tugas kita ya untuk menghafalkan perkalian 1-3. Teman-teman udah hafal belum? Yuk, coba ingat-ingat sama aku. Berapa hasilnya 2 dikali 6? Berapa? 12, betul sekali. Kalau 3 dikali berapa ya 3 kali 7? Berarti 7-nya ada 3. Berapa teman-teman? 21, hebat. Sekarang kalau 2 dikali 8 berapa ya? Ada yang tahu? 16, pintar sekali. Satu soal lagi teman-teman. 3 dikali 5 gampang sekali sih. Berapa? Siapa yang tahu coba? 3 dikali 5 sama dengan 15. Wah, ternyata teman-teman Rara hebat-hebat semua ya. Senang deh. Nah, sekarang kita akan belajar lagi nih tentang perkalian. Perhatikan semua ya, biar kita tetap pinter. Perkalian Matematika Tema 2 Subtema 2. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu anak-anak akan belajar tentang mengenalkan perkalian 1-5. Menuliskan bentuk penjumlahan berulang menjadi bentuk perkalian. Kemudian menentukan hasil perkalian 0, 1, dan 2. Lalu anak-anak akan belajar melengkapi tabel perkalian dengan hasil tertentu. Dan yang terakhir menyelesaikan soal cerita perkalian. Nah, anak Solih, kemarin Bu Renita sudah membahas perkalian 1-3 dan meminta anak-anak untuk menghafal perkalian 1-3. Untuk pertemuan kali ini ditambah ya, anak-anak kalau bisa harus mampu menghafal perkalian 4 dan 5 juga. Jadi untuk pertemuan sampai pertemuan kali ini anak-anak silahkan memahami dan menghafalkan perkalian 1 sampai dengan 5. Anak Soleh, kali ini kita akan belajar mengenai mengubah gambar ke dalam bentuk perkalian. Kita lihat dalam gambar terdapat gambar bunga-bunga. Dalam satu kotak terdapat gambar 3 bunga. Kita hitung ada berapa kotak di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Sebelum melakukan dan mengubah ke bentuk perkalian, mari kita jumlahkan terlebih dahulu dari kotak yang paling kiri, yaitu 3 bunga ditambah 3 bunga ditambah 3 bunga ditambah 3 bunga ditambah 3 bunga. Nah, berarti 3-nya ada berapa nak Solih? 1, 2, 3, 4, 5. Maka dari itu jika diubah menjadi bentuk perkalian yaitu berbunyi 5 kali 3. Mari kita hitung bersama-sama 5 kali 3 itu berapa ya jumlahnya. Dengan cara kita bisa membuat smile di sini ya untuk memudahkan anak-anak. 3 ditambah 3 jumlahnya adalah 6. Lalu 6-nya akan kita jumlahkan lagi. 6 ditambah 3 sama dengan 9. 9-nya kita jumlahkan 3 lagi. 9 ditambah 3 adalah 12. Dan yang terakhir 12 ditambah 3 sama dengan 15. Jadi bisa kita simpulkan 5 dikali 3 sama dengan 15. Mudah bukan? Selanjutnya kita akan belajar mengenai menghitung perkalian. Nah, berapakah hasilnya? 5 dikali 6, ada yang tahu anak Solih berapa? Ada yang sudah hafal? Nah, kita hitung dari satu persatu menggunakan penjumlahan berulang ya. Kalau 5 dikali 6 berarti yang kita jumlahkan adalah 6-nya. 6-nya sebanyak 5 kali. Jadi 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6. 6-nya sebanyak 5 kali. Kalau sudah kita jumlahkan satu persatu biar anak-anak tidak
bingung? Kita gunakan smile untuk mempermudah perhitungan ini. Dari yang paling kiri, 6 ditambah 6 berapa anak solih? 12. Lalu 12 ditambah 6 sama dengan berapa? 18. 18 ditambah 6, 24. 24 ditambah 6 sama dengan 30. Jadi kesimpulannya 5 dikali 6 sama dengan 30. Lalu selanjutnya soal yang kedua, 4 kali 8. Berapa 4 kali 8? Ayo kita hitung menggunakan penjumlahan berulang. Kalau 4 dikali 8, berarti yang dijumlahkan adalah 8-nya. 8-nya sebanyak 4 kali. Jangan ketukar ya. 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8. 8-nya sebanyak 4 kali. Kita buat smile untuk memudahkan anak-anak menghitung perkalian ini. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Lalu 16 ditambah 8 sama dengan 24. 24 ditambah 8 sama dengan berapa? 32. Mudah ya anak solih. Next kita akan belajar tentang menentukan hasil perkalian 0, 1, dan 2. Pertama kita akan menentukan hasil perkalian 0. Kita lihat ya kalimat matematikanya. 1 kali 0 sama dengan 0. Itu sudah jelas. 3 kali 0. Berarti 0-nya sebanyak 3 kali. 0 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan tetap 0. Lalu 5 dikali 0. Berarti 0-nya ada 5. 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan tetap 0. Jadi bisa kita simpulkan hasil perkalian suatu bilangan dengan 0 hasilnya adalah 0. Yang kedua, menentukan hasil perkalian 1. Kita lihat kalimat matematikanya ya. 2 kali 1. Berarti satunya ada 2. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Lalu yang berikutnya 3 kali 1. Satunya ada 3. 1 ditambah 1 ditambah 1. Berapa anak solih hasilnya? 3. Lalu 4 dikali 1. Berarti satunya ada 4. 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 4. Jadi bisa kita simpulkan hasil perkalian suatu bilangan dengan 1 adalah bilangan itu sendiri. 2 kali 1 berarti sama dengan 2. 3 kali 1. Nah, sama dengan 3. 4 dikali 1 sama dengan 4. Sifat pertukaran atau biasa kita sebut dengan sifat komutatif. Mari kita lihat ya, ada 2 kotak di sini. Kotak yang sebelah kiri ada perkalian 3 kali 4. Kotak yang sebelah kanan ada perkalian 4 kali 3. Nah, kita hitung menggunakan penjumlahan berulang. Mulai dari kotak yang kiri ya. 3 kali 4 berarti 4-nya ada 3. 4 ditambah 4 ditambah 4. Kita hitung menggunakan cara smile. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 4 sama dengan 12. Nah, kita hitung di kotak yang sebelah kanan. 4 dikali 3. Berarti 3-nya ada 4 kali. 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. Kita hitung lagi menggunakan smile. 3 tambah 3 sama dengan 6. 6 ditambah 3 sama dengan 9.
9 ditambah 3 sama dengan 12. Jadi 3 kali 4 sama dengan 12, dan 4 kali 3 juga sama dengan 12. Nah, bisa kita lihat walaupun berbeda caranya, jika perkalian tersebut ditukar angkanya, hasilnya tetap sama. Jadi bisa kita simpulkan seperti ini: perkalian akan selalu mendapatkan hasil yang sama meskipun kedua bilangan tersebut ditukar tempatnya. Perkalian dengan hasil tertentu. Jadi perintahnya adalah tentukan pasangan bilangan dengan hasil kali berikut menggunakan tabel perkalian. Jika disajikan tabel seperti ini, nah nanti anak-anak harus mencari pasangan perkaliannya. 10 ini merupakan hasil jawabannya. Nah, anak-anak diminta mencari perkalian berapa dikali berapa yang hasilnya 10. Bisa menggunakan tabel perkalian. Masih ingat kan tabel perkalian ini? Apakah anak-anak di rumah sudah ditempel tabel perkaliannya? Tentu sudah semua, bukan? Oke, dari yang pertama kita cari bilangan 10 yang di luar garis biru ini. Ya, yang di luar garis biru. Oke, dari baris yang pertama ada angka 10, kita lingkari. Yang kedua ada angka 10 juga, ini ya kita lingkari. Yang ketiga sampai dengan yang keempat tidak ada ya. Lalu yang baris kelima kita temukan lagi angka 10. Yang ke-6, 7, 8, 9 juga tidak ada. Dan yang baris 10 ada angka 10. Oke, kita analisis bersama dari yang atas tadi, yang angka 10 yang di baris pertama. Nah, berarti merupakan hasil perkalian berapa? Kita lihat ya, dari yang paling kiri kita tarik garis lurus. Tarik garis kiri, menemukan angka berapa Nak Solih? Angka 1. Berarti 1 dikali berapa? Kita tarik garis lurus ke atas sekarang. Ke atas. Angka 10. Jadi 10 yang di sini merupakan hasil perkalian dari 1 dikali 10. Kita tuliskan di tabelnya ya. Yang kedua, tabel yang kedua, angka 10-nya di sini. Kita tarik garis lurus dari yang pertama. Menemukan angka 2. 2 dikali berapa? Tarik lurus ke atas. Nah, 2 dikali angka berapa ini? 5. Pinter semuanya. Dan yang ketiga sudah dilingkari kan? Langsung kita cek dari yang paling kiri, tarik garis lurus. Angka berapa? 5. Tarik garis lurus lagi ke atas. Menemukan angka berapa? 2. Berarti 10 yang di sini merupakan hasil perkalian dari 5 dikali 2. Dan yang terakhir di sini, tarik garis lurus ke kiri, angka 10. Tarik garis lurus ke atas, angka 1. Berarti 10 dikali 1. Ternyata mudah sekali ya. Kita latihan 1 kali lagi agar anak-anak lebih paham. Tentukan pasangan bilangan dengan hasil kali berikut menggunakan tabel perkalian. Berapa ini hasilnya? Anak Solih jangan menyerah, jangan patah semangat karena kita masih berlanjut ke soal cerita. Baca soal cerita ini bersama-sama dengan Bu Renita. Yuk bareng-bareng, 1, 2, 3. Bagas mempunyai 4 kantong kelereng. Setiap kantong berisi 7 kelereng. Berapa jumlah semua kelereng Bagas? Mari kita analisis bersama soal ceritanya. Kita coret ya kata-kata yang penting atau kata-kata kuncinya. Bagas mempunyai 4 kantong kelereng. Setiap kantong berisi 7 kelereng. Yang ditanyakan adalah berapa jumlah semua kelereng Bagas. Mudah sekali ya, kita ubah menggunakan kalimat matematikanya. Berarti mempunyai 4 kantong dan setiap kantong ada 7 kelereng. Berarti kalimat matematikanya berbunyi 4 kali 7. Nah, langsung kita ubah ke bentuk penjumlahan berulangnya. Berarti kita lihat di sini yang belakang adalah angka 7. Berarti 7-nya sebanyak 4
kali. Kita tuliskan bersama-samanya ya. 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7. 7-nya sebanyak 4 kali. Untuk mempermudah penghitungan penjumlahan berulang ini, yuk kita buat smell di bawah angka 7-nya ya. Menghitung penjumlahan 7 secara bertahap. 7 ditambah 7 sama dengan 14. 14 ditambah 7 lagi sama dengan 21. 21 ditambah 7 sama dengan 28. Jadi hasilnya adalah 28. Mudah sekali bukan? Jangan lupa saat mengerjakan soal cerita terakhir ditulis jadi. Jadi jumlah semua kelereng Bagas ada 28. Oke. Ternyata mengerjakan soal cerita itu mudah sekali ya. Kita coba ya satu soal cerita lagi. Baca secara keras di rumah bersama-sama Bernita. Yuk mulai. 1, 2, 3. Sienna membeli 5 kotak donat. Setiap kotaknya berisi 9 donat. Berapa jumlah donat yang dibeli Sienna? Kita analisis bersama soal ceritanya. Sienna membeli 5 kotak donat. Setiap kotaknya berisi 9 donat. Yang ditanyakan adalah jumlah donat yang dibeli Sienna. Oke, kalimat matematikanya jadi berbunyi bagaimana anak solih? 5 kotak donat dan setiap donatnya berisi 9. Berarti kalimat matematikanya berbunyi 5 dikali 9 sama dengan titik-titik. Nah, caranya kita harus menghitung menggunakan penjumlahan berulang. Jadi, kita lihat angka yang di belakang adalah 9. Berarti kita menuliskan 9 sebanyak 5 kali. Yuk kita tulis bersama-sama. 9 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 9. Jangan lupa kita menghitung menggunakan smell. Ini ya, 9 ditambah 9 hasilnya adalah 18. 18 ditambah 9 sama dengan 27. 27 ditambah 9 sama dengan 36. 36 ditambah 9 sama dengan 45. Jadi 5 kali 9 adalah 45. Setelah mengerjakan soal cerita, di bagian yang paling akhir jangan lupa menuliskan apa anak solih? Menuliskan jadi. Kita tulis bersama-sama. Jadi jumlah donat yang dibeli Sienna ada 45. Mudah sekali ya. Nah sekarang waktunya tugas ya anak solih. Ada 2 tugas nih. Tugas yang pertama yaitu anak-anak mengerjakan kuisis. Yang kedua, mengerjakan soal yang dibagikan di grup kelas. Nanti di grup akan ada soal, anak-anak bisa mendownload soal tersebut lalu di print ya. Nah setelah di print, anak-anak bisa mengerjakan menggunakan pensil. Setelah itu, setelah dikerjakan, anak-anak bisa memotret dan dikumpulkan di link hari Sabtu selanjutnya. Oke? Bernita tunggu ya. Jangan menunda-nunda pekerjaan. Jika sudah di-download, hari ini langsung dikerjakan. Nanti semakin anak-anak rajin, semakin anak-anak tidak menumpuk pekerjaan. Oke? Sukses semuanya. Nah, bagaimana anak solih? Ternyata perkalian itu sangat mudah sekali ya. Nah, anak solih di rumah jangan bosan-bosan untuk menghafal perkalian ya. Semakin kita rajin menghafal, semakin kita ingat perkalian itu. Cukup 1 sampai 5 dulu saja. Oke, sekian pembelajaran matematika hari ini. Akhir kata dari Bu Renita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.